Sadar nggak sih, akhir-akhir ini kita sering merasakan panas yang berlebihan ketika kita beraktivitas di luar rumah? Berdasarkan fakta BMKG, data dari 117 stasiun pengamatan cuaca BMKG, anomali suhu udara rata-rata tahun 2024 sebesar 0,8 derajat Celcius. Sadar nggak sih, kalau akhir-akhir ini cuaca semakin tidak menentu, banyak terjadi bencana alam di negara kita. Banjir sudah mulai sering terjadi. Berdasarkan fakta yang dirilis oleh BPBD tahun 2024, total kejadian bencana sebanyak 3.472 dan kejadian banjir sebanyak 1.420. Ya, kalau kita sadari, semua ini akibat daripada aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu yang mempengaruhi pola cuaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Salah satunya adalah emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4. Jika kita tidak menyadari ini, perubahan iklim dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, dan kesehatan, sehingga mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Apa yang bisa kita lakukan? Itu kita harus mulai dari hal kecil. Pertama, meminimalisir penggunaan plastik, yaitu salah satunya dengan membawa tumbler ketika kita bekerja atau sekolah. Yang kedua, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Stop. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena kalau sampah dibuang sembarangan, apalagi di saluran, dapat menyebabkan banjir. Dan sampah yang tidak dapat terurai dengan baik dapat menyebabkan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Kemudian yang ketiga, merawat dan menjaga pohon yang sudah ada di lingkungan kita dengan tidak menebangnya. Yang keempat, yaitu berperan aktif dalam kampanye perubahan iklim, yaitu dengan mengedukasi terkait perubahan iklim. Nah, kita harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan kekeringan di Indonesia. Sepertinya ada bau-bau lainnya, tapi kalau kita paham terus. Kemudian iklim, itu tadi sudah dijelaskan juga, mungkin kesimpulannya sama. BMKG SLI Subang. Perlu diketahui, peraturan pemerintah yang mengatur terkait perubahan iklim, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 terkait penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC dalam penanganan perubahan iklim. Yang intinya, bagi pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan inventarisasi gas rumah kaca dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan. Kemudian yang kedua, bagi pelaku usaha yaitu perlu memenuhi laporan emisi dan penyerapan gas rumah kaca sesuai metodologi yang ditetapkan, berkontribusi terhadap target NDC nasional. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat umum dan pemangku kepentingan, regulasi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim menjadi bagian formal dari tata kelola nasional dan perlu dilibatkan dengan aksi nyata perubahan iklim. Jadi, yuk mari kita terlibat dalam aksi nyata di perubahan iklim untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.